Kenapa sih? Sektor pertanian itu salah satunya penguat ya untuk bangsa ini. Karena yakin Bapak sendiri kalau misal tanpa petani ya negara sebesar apapun, sekuat apapun, tanpa didukung dengan sektor pertanian itu pasti lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulus Firmawan dari kelompok Tani Baby Friends Pambar Group Gapoktan Wargi Panggupai yang beralamat di Kampung Gandok, Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saya sebagai petani sayuran hortikultura. Di sini ada brokoli, ada tomat, ada bunga kol, ada selada, ada lettuce head, dan yang lainnya. Dulu ya kita itu kan dari SD ya udah mulai belajar bertani dengan orang tua. Nah awalnya sih kita lulus SD itu maunya ke SMP ya, tapi karena kemampuan orang tua mungkin saat itu nggak sanggup, jadi kita malah ke kursus menjahit. Setelah lulus menjahit ya, mendingan bertani aja. Dari situ kita tuh bertani lagi dan jual beli lah. Jadi barang-barang yang orang tua panen kita jualin gitu ya. Sampai-sampai di 93 kita itu udah masuk ke pasar induk Kramat Jati. Nah dari situ karena ya komoditasnya buncis ya dulu itu, buncisnya juga sampai-sampai nomor 1 lah di Kramat Jati itu. Kita itu berangkat jam 6 sore, datang jam 12 malam karena nggak ada tol kan waktu itu ya, masih jalan Subang, tapi konsumen udah nunggu di sana karena kualitas. Nah dari situlah kita percaya gimana sih caranya kita supaya punya produk-produk berkualitas, karena kalau kita produknya berkualitas siapapun itu pasti nunggu. Alhamdulillah salah satunya tip untuk kita bisa nembus pasar, baik itu pasar modern seperti supermarket atau pasar ekspor, ya kita harus menjaga kualitas. Itu yang terutama, kualitas dan kontinuitas, karena pasar-pasar modern itu tidak bisa menerima sayuran yang tidak kontinu dan tidak berkualitas. Jadi gimana caranya kita budidayanya harus menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Satu, rendah residu pestisida. Jadi kita itu tidak menggunakan atau tidak banyak menggunakan pestisida kimia atau pupuk kimia. Jadi lebih ke pupuk organik. Itu yang harus kita pahami. Kenapa? Karena di situ ya persaingan juga sangat ketat, apalagi untuk menembus pasar ekspor. Contoh kalau kita kirim ke Singapura aja, setiap hari itu pasti ada pengecekan residu. Jadi kalau misalnya melebihi ambang batas yang ditentukan oleh orang Singapura, itu langsung di backlist, di pita merah, dan itu tidak bisa dipasarkan. Nah makanya kita harus bikin SOP-nya seperti apa, ya harus mengacu ke SOP. Nah alhamdulillah kita juga di 2014 itu udah tembus ke pasar ekspor untuk Singapura, dan dapat penghargaan juga dari Kementerian Pertanian komoditas yang berdaya saing. Itu baby buncis ya, yang waktu di 2014, 2015 sampai 2016. Nah, di 2017 kita dapat penghargaan dari FAO ya, pangan. Kenapa sih kita dapat penghargaan dari FAO? Karena kita budidayanya yang ramah lingkungan. Salah satunya itu, jadi kita itu sangat peduli terhadap lingkungan dan tanah yang kita garap itu, karena mikirnya gini, kalau kita misalnya pakai kimia terus, anak cucu kita mungkin kedepannya tidak akan bisa bertani lagi. Kenapa? Karena semuanya juga paham dan tahu kalau kebanyakan pakai kimia, otomatis tanah itu nggak subur lagi, malah jadi tandus. Nah kita memberdayakan khususnya petani-petani di anggota Gapoktan dan sekitarnya yang datang ke kebun, kita edukasi dengan pemakaian pupuk organik. Kenapa? Karena kalau pupuk organik itu semakin lama tanah pasti semakin subur, dan insya Allah anak cucu kita juga bisa menikmati lahan kita itu nanti untuk kedepannya makin subur, seperti itu.
Tip untuk ya pemula ya, kalau kita mau bertani, satu pastikan dulu pasar. Jadi kita itu harus kerjasama dengan pasar yang sifatnya ya kontrak lah, jadi tidak fluktuatif harga. Contoh kemarin-kemarin kan semuanya petani itu maaf ya, mungkin sekian persennya menangis karena harga turun, karena penyerapan konsumen juga kan, karena pandemik ini jadi kurang. Akhirnya tomat kan di bawah 1000, brokoli juga cuma 1000, bunga kol di bawah 1000, sawi putih di bawah 1000. Nah tapi dengan adanya kita kerjasama dengan gudang-gudang yang isi ke supermarket, alhamdulillah harga itu masih relatif aman ya. Makanya salah satunya kita kalau mau berusaha tani, satu kerjasama dulu dengan pasar. Kedua, untuk keberhasilan di sektor pertanian itu cuma ada 4 sebetulnya ya. Satu, dari pengolahan lahan yang baik dan benar. Gimana sih pengolahan lahan yang baik dan benar itu? Penyangkulannya itu harus benar gembur gitu ya. Karena akar itu, tanah itu jangan tandus lah, harus gembur. Nah kedua, pupuk kompos. Pupuk kompos itu harus yang benar-benar yang udah matang. Nah terus yang ketiga itu benih sesuai dengan permintaan pasar. Jadi kalau misalnya pasar supermarket mintanya tomat yang lonjong, ya kita tanam yang lonjong, jangan yang bulat seperti itu. Atau misal ada brokoli kan, brokoli jenis bejo, ya kita tanam yang bejo gitu. Jadi sesuai dengan permintaan pasar. Dan yang keempatnya yaitu kita pasar yang jelas, pasar yang udah bisa kontrak. Insya Allah dengan adanya 4 ini, insya Allah itu petani maju. Nah alhamdulillah kita juga ini lahan RSJ ya, Rumah Sakit Jiwa yang ada di Bandung Barat. Dan kita juga tidak hanya untuk bertani aja di sini, justru kita itu lebih edukasinya dengan OGDJ ya. Mereka yang udah sembuh kita tarik untuk diberikan bimbingan atau pelatihan di kebun. Apa sih bertani itu, cara bertani itu seperti apa, dan alhamdulillah mereka mau. Ini ada yang namanya Pak Yanto itu udah mau 1 bulan, Pak Agus udah 2 minggu, Pak Yayan udah 3 minggu. Mereka sangat antusias dan sangat luar biasa. Mula-mula dia itu datang ke kebun dengan ya darah dinginnya gitu kan, tapi sekarang udah sangat luar biasa. Jadi seperti kita aja sih, bahkan mereka itu semangatnya sampai-sampai mau buka lahan sendiri karena udah merasa percaya diri, tumbuh percaya dirinya, merasa udah mampu untuk bertani. Seperti itu alhamdulillah. Mudah-mudahan doa dari semuanya kita terus, bukan hanya OGDJ aja ya, misalnya orang-orang yang tidak mampu, misal ayo datang ke kebun Waragri namanya ya. Di sini tuh yang di Cisarua itu kebun kampung Walagri, Gapoktan Wargi Panggupai. Pesan untuk petani muda semuanya, ayo kita semangat di pertanian ya. Jadi jangan mikirnya gini, ngapain sih jadi petani, itu kotor, dekil atau gimana ya. Justru sektor pertanian banyak hal yang bisa dilakukan, bukan hanya bertaninya saja, justru bantu orang-orang tua kita atau petani-petani kita yang udah ada untuk pemasarannya. Karena anak-anak muda ini sangat cerdas, apalagi di era digital ya, menuju 4.0 ini ya, anak-anak muda lah yang harus giat untuk memasarkan. Karena persaingan di digital itu nggak mungkin kan, contoh bapak lah, mungkin ya kurang ya itu untuk di digitalnya ini. Ayo anak-anak muda, ayo bikin startup baru. Dan untuk ekspor juga kan sekarang ini banyaknya ya via website ya itu, atau online. Nah itu coba kembangkan itu, jangan malu, karena ya sektor pertanian sektor yang nggak akan pernah mati. Selama manusia di muka bumi ini hidup, insya Allah sektor pertanian juga itu terus berjalan. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam buat semuanya, salam buat petani. Insya Allah petani sejahtera, pertanian Indonesia lebih maju.